Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini ya. Rasul itu bukan hanya 12 orang. Bapak Ibu Saudara, Rasul itu bukan hanya 12 orang. Ya. Di kekristenan loh ya. Saya tidak bicara di luar Kristen, tapi di kekristenan. Saya sedih saudara, ada seorang pendeta yang WA ke saya. Hen, Lukas itu bukan Rasul Hen, katanya. Ya, Rasul itu cuma 12 Hen, katanya. Itu pendeta loh saudara loh. Itu pendeta gimana Pak? Udah lumutan atau udah lumutan karatan atau apa? Yang jelas penganut Tritunggal Maha Sesat lah ya. Rasul itu tidak hanya 12 orang. Ya kebanyakan di luar sana termasuk intern Kristen memahami bahwa Rasul itu cuma 12. Kasihan ya. Banyak yang mengira Rasul itu jumlahnya hanya 12 orang, yaitu ke-12 murid Yesus. Itu Rasul ya. Ke-12 murid Yesus itu Rasul. Kisah para Rasul 6 ayat 2 menulis ke-12 Rasul. Bahkan ketika Yesus masih hidup ya, Yesusnya masih hidup pun ke-12 Rasul, ke-12 murid juga sudah disebut Rasul di dalam Lukas 6 ayat 13. Jadi waktu jadi murid pun para murid sudah disebut Rasul ya. Lukas 6 ayat 13. Yang milih siapa? Yesus. Jadi nanti tidak bertabrakan dengan Efesus 4 ayat 11. Yang milih jadi Rasul itu Yesus. Termasuk yang milih jadi pendeta. Pendeta penginjil, pengajar, gembala itu Yesus yang milih. Bukan sinode. Alah, bukan. Sinode nggak punya hak apa-apa. Lalu ada berapa rasul di Alkitab, Pak? Yang jelas Yesus memilih ke-12 rasul, betul dong? Lukas 6 ayat 13. Ditambah lagi Yesus memilih 70 murid. Lukas 10 ayat 1. Jadi murid ini nanti jadi rasul tentu saja. Jadi jumlah rasul minimal 82 orang. Nanti belum ketambahan Paulus ya. Kisah 13 ayat 1 ada 5 nabi yang disebut juga pengajar. Salah satunya Saulus. Sedangkan Paulus sendiri juga seorang rasul. Roma 1 ayat 1. Jadi pengajar itu lebih ke arah rasul ya. Jadi kalau ditambah dengan Paulus maka setidak-tidaknya 82 plus 1. 83 orang. Jadi yang pendeta yang pikirannya rasul cuma 12, kasihan ya Pak, kasihan. Yang dipelajari apa sih Pak? Mereka selama jadi pendeta itu katanya sekolah pendeta teologi. Teologi itu tafsir Alkitab. Itu bahasa Jermannya itu Belgedes gitu. Yaitu Belgedes itu bahasa Jerman itu ya. Roma 16 ayat 7, Andronikus dan Yunias itu juga seorang rasul. Termasuk rasul berarti siapa ya? Yang 70 murid itu loh. Lukas, Markus, Stefanus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan banyak lagi. Kesimpulannya, jumlah rasul Alkitab sekurang-kurangnya 82 terdiri dari 12 plus 70 plus 1 Paulus. Jadi 83 sekurang-kurangnya. Ya. Jadi tidak benar yang mengatakan jumlah rasul itu cuma 12. Nah, nanti yang 12 ini khusus. Yang 12 ini khusus akan duduk di tahta surga ya, sebagai salah satu dari 24 tua-tua. 24 tua-tua terdiri dari 12 rasul dan 12 suku Israel.
Sedangkan yang lain itu nanti ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun kalau Anda baca Wahyu 20 ayat 4 ya. Begitu nantinya ya. Padat, singkat, dan clear. Jadi jumlah rasul Alkitab berapa, Pak? Sekurang-kurangnya 83. Jadi yang selama ini mengatakan rasul hanya 12. Lukas bukan rasul, Markus bukan rasul, ya. Stefanus bukan rasul. Malah di sini ada lagi siapa itu? Andronikus, Yunias, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, Nikolas, itu semua rasul-rasul semua itu. Ya. Yang memilih rasul siapa, Pak? Yesus. Yang memilih Anda jadi pendeta siapa, Pak? Yesus. Yang memilih Anda jadi pengajar, jadi penginjil siapa? Yesus, sesuai Efesus 4 ayat 11. Jadi nggak boleh dong ditahbiskan oleh sinode, nggak boleh. Ya. Ya. Tidak ada hak dari sinode untuk menentukan seseorang itu jadi pendeta, jadi penginjil, jadi nggak ada hak sama sekali. Kalau secara organisasi gimana, Pak? Cukup Anda ngasih pelajaran, nanti gelarnya sarjana Alkitab, atau master Alkitab, atau doktor Alkitab. Soal Anda jadi pendeta, jadi penginjil, jadi pengajar, jadi rasul, jadi nabi, itu yang menentukan beliau yang maha kuasa siapa? Yesus Kristus, bukan sinode, enggak. Makanya jemaat itu berdasar kerasulan. Yesus bilang apa? Beritakan Injil, jadikan semua bangsa apa? Murid. Nanti murid ini jadi rasul, mendirikan jemaat kerasulan. Ya. Jemaat yang benar, jemaat kerasulan. Gereja yang benar itu kerasulan, bukan sinode. Makanya nanti tidak akan ada gereja terpecah-pecah. Nih ada sinode A, B, C, D. Nggak ada kayak gitu. Semua gereja itu penyembah Yesus Kristus. Satu-satunya Allah, itu baru benar Alkitabiah. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Lawang soal rasul aja, pendeta yang udah karatan, lumutan, jadi doktor masih nggak tahu loh. Rasul itu cuma 12 katanya. Astagfirullah. Ya, Anda diketawain tuh sama orang di luar sana. Kalian sekolah berapa puluh tahun jadi pendeta. Lalu Anda pikir rasul itu cuma 12 gitu. Mbok baca Alkitab. Kalian kan bukan buta huruf toh. Baca Alkitab itu. Banyak nama-nama rasul di situ kok. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandeta MPS.